Sebuah perayaan ulang tahun berubah menjadi penyergapan mematikan dan semuanya terekam oleh kamera. Dan mereka sekarang menembaki Charles. Dan Anda bisa melihat bahwa dia adalah penumpang di mobil yang sedang bergerak dan mencoba melarikan diri. Jaksa mengatakan ini adalah aksi pembunuhan yang terorganisir dengan baik yang menurut mereka tidak akan mungkin terjadi tanpa seseorang yang melacak setiap gerakan korban. Bahwa dia mengikuti pria ini, mengawasinya, mendorong rekan terdakwanya melalui tindakan dan kata-katanya bahwa dia membantu dalam segala hal. Dan kemudian setelah kejadian, dia melakukan segala yang dia bisa untuk membela konspirasi ini. Ketika tiba giliran terdakwa untuk menceritakan versinya, dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Apakah Anda terlibat dalam pembunuhan Charles Jones? Tidak, saya tidak terlibat. Apakah ada yang memberitahu Anda tentang rencana untuk membunuh Charles Jones saat Anda pergi ke Tampa? Tidak, mereka tidak memberitahu saya. Sekarang juri harus memutuskan apakah dia hanya seorang pacar yang ketakutan yang terjebak di tengah-tengah atau seorang kaki tangan dalam konspirasi mematikan. Kami, para juri, Memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama. Selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner. Tonton di Spotify. Jika kamu berlangganan Spotify Premium, kamu tidak akan mendapatkan iklan Spotify di videoku. Jacksonville, Florida. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Alicia Latoya Andrews. Alicia lahir pada 9 Februari 2003. Kabarnya, dia selalu menganggap Jacksonville, Florida sebagai rumahnya. Setelah lulus SMA pada musim panas 2021, Alicia bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya. Namanya Isaiah Chance. Apa yang kamu ketahui tentang dia? dia punya seorang saudari yang cukup akrab denganku. Maksudnya bukan akrab banget, tapi cukup dekat di SMA Orange. Oke. Dan ketika kamu mulai berpacaran pada bulan Mei atau setelah Mei 2021, berapa lama hubungan itu berlangsung? Tidak terlalu lama, hubungan kami putus nyambung. Menurut Alicia, Isaiah sangat suka mengatur selama hubungan mereka. Dia menentukan pakaian apa yang Alicia kenakan, apa yang dia unggah di media sosial. Dan pada beberapa kesempatan, Alicia mengatakan Isaiah juga melakukan kekerasan fisik. Rasanya seperti dia memanipulasi aku. Aku memang ingin pergi, tapi di sisi lain aku juga tidak ingin pergi. Maksudku, kamu benar-benar tidak akan mengerti kecuali kamu mengalami situasinya sendiri. Itu tidak semudah itu untuk pergi setiap saat. Dan aku masih muda. Dia akan bilang padaku, kamu tahu, tidak ada yang menginginkanmu. Tidak ada yang akan mau sama kamu. Dan dia sering membuat pernyataan seperti itu. Dan aku jadi seperti, ya sudah, jadi aku menerima saja. Hubungan mereka yang putus nyambung berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi semuanya berubah selamanya pada 23 Juni 2024. Alicia mengatakan pacarnya Isaiah ingin pergi ke Tampa, Florida. Tampa itu sekitar 3 jam perjalanan ke selatan dari Jacksonville. Dan Alicia bilang dia ingin ikut dengannya. Mereka tidak bepergian sendirian. Isaiah juga ingin membawa adik laki-lakinya, namanya Sean Gathright. Alicia, Isaiah, dan Sean semuanya masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom bensin dan di sebuah kompleks apartemen di mana mereka bertemu dengan dua pria lain, Davian dan Rashad Murphy. Kelompok itu pergi ke Tampa dan mereka sampai di Airbnb yang sudah mereka pesan sekitar jam 8 malam. Menurut Alicia, setelah sampai di Tampa, Isaiah dan Sean pergi, tapi dia bilang dia tidak tahu kemana mereka pergi. Dia ditinggalkan di Airbnb bersama Rashad dan Davian Murphy yang merupakan sepupu. Tapi bagi Alicia, mereka ini pada dasarnya adalah orang asing. Ketika Isaiah dan Sean kembali, Isaiah mengajak Alicia keluar untuk menikmati malam di kota. Mereka pergi ke beberapa klub di Tampa, seperti Teasers, Players Club, dan Truth 18. Setelah mereka keluar dari Truth 18, Isaiah mengemudi ke sebuah tempat parkir dan meminta untuk meminjam ponsel Alicia selama beberapa menit. Saat mereka sedang berkendara pergi, Alicia mengatakan bahwa dia mendengar suara mengejutkan, sesuatu yang terdengar seperti tembakan. Tapi saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dan Isaiah kembali ke Airbnb. Keesokan harinya, mereka kembali ke Jacksonville. Pada malam yang sama saat kelompok itu berada di Tampa, muncul berita tentang penembakan di sebuah hotel La Quinta setempat. Menurut polisi, beberapa orang telah ditembak, termasuk seorang rapper dari Jacksonville bernama Julio Fulio, yang nama aslinya adalah Charles Jones. Julio Fulio adalah satu-satunya yang luka-lukanya berakibat fatal. Dia dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak berwenang di Tampa sedang menyelidiki kematiannya, yang dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Kembali di Jacksonville, Alicia ingat mendengar tentang kematian Julio Fulio di media sosial. Dan ada sesuatu tentang lokasi penembakan itu yang menarik perhatiannya. Apakah kamu mengenali hotel itu? Ya, Dan ketika kamu melihat itu di media sosialmu, apa yang kamu pikirkan? maksudku aku bingung. Aku merasa mungkin itu yang aku dengar.
Julio Fulio kabarnya cukup dikenal di Jacksonville, dan bukan hanya karena musiknya. Menurut polisi, Julio Fulio adalah anggota yang dikenal dari geng Six Block, sebuah kelompok yang telah terlibat perang balas dendam mematikan dengan geng saingan ATK selama bertahun-tahun. Permusuhan itu terjadi tidak hanya di jalanan, tetapi juga secara online. Lagu-lagu diss, siaran langsung di Instagram, ejekan tentang teman yang sudah meninggal. Dan para penyelidik percaya bahwa jejak digital itu mungkin menjadi kunci untuk mengetahui siapa yang ingin Julio Fulio tewas. Mereka mengambil rekaman kamera pengawas, melacak data ponsel, menelusuri postingan media sosial, dan mulai memetakan semua orang yang bepergian dari Jacksonville ke Tampa pada akhir pekan pembunuhan itu. Lalu, pada tanggal 27 Juli 2024, para penyelidik datang mengetuk pintu depan Isaiah Chance. Angkat tangan. Angkat tangan. Baiklah, Chloe, jalan ke arah saya. Ayo. Di sini. Jalan ke sini. Ayo. Sana Mea. Ya. Sesuatu yang sedikit. Hei, angkat tanganmu dan berjalan ke arahku. Hei, di sini. Ke sini nak, di sini. Kamu bisa ditembak dengan peluru non mematikan. Angkat tanganmu dan berjalan ke arahku. Mundur. Baik, berlututlah. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tetap di situ. Jangan bergerak. Isaiah Chance bukan satu-satunya orang yang ingin ditangkap oleh petugas. Mereka juga mengincar Alicia. Kami datang. Keluarlah. Kamu ditangkap. Ada kantor teroris Jacksonville. Aku menangkap itu di pintu depan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Jalan ke arahku. Terus jalan. Terus jalan. Terus jalan. Terus jalan. Sekarang berbalik. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Apakah ada orang lain di dalam? Isaiah Chance dan Alicia Andrews. Keduanya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 berencana dengan senjata api, serta konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat 1 berencana dengan senjata api. Para penyelidik mengatakan tuduhan tersebut terkait dengan pembunuhan Julio Fulio. Mereka bukan satu-satunya yang ditangkap. Pada waktu yang hampir bersamaan, petugas memborgol Alicia dan Isaiah di seberang kota. Petugas tambahan sedang menangkap Sean Gathright. Sopir! Buka pintu mobilnya. Tunjukkan tanganmu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Palingkan wajahmu. Mundur mengikuti suara saya. Ya, berhenti di situ. Angkat bajumu. Berputar 360 derajat. Apa? Tetap dengarkan kami saja. Kami akan membicarakannya. Lanjutkan. Lanjutkan. Putar. Sekarang berjalan kembali ke suara Santa Maria. Ayo, terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Jalan mundur ke arah saya. Sean Gathright, 18 tahun ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama dengan senjata api, 3 tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat pertama dengan senjata api, serta 1 tuduhan tambahan menghilangkan barang bukti fisik. Ketiganya ditahan di penjara Duval County sambil menunggu ekstradisi ke Tampa, Florida. Namun, publik tidak langsung mengetahui tentang penangkapan mereka. Selama 2 hari, para penyelidik merahasiakan detailnya dengan ketat sambil terus melacak semua orang yang mereka yakini terlibat dalam pembunuhan Charles Jones alias Julio Fulio. Pada tanggal 29 Juli 2024, Kepala Polisi Tampa Lee Burko dan Sheriff Jacksonville TK Waters mengadakan konferensi pers bersama di Tampa, Florida. Mereka mengumumkan penangkapan Alicia Andrews, Isaiah Chance, dan Sean Gathright. Namun mereka juga menegaskan bahwa penyelidikan masih jauh dari selesai. Masih ada 2 tersangka lagi yang sedang buron. Sedikit lebih dari sebulan yang lalu, sekelompok orang dengan tujuan melakukan pembunuhan berencana melakukan perjalanan dari Jacksonville ke Tampa untuk melakukan kejahatan keji di kota kami. Saya katakan saat itu bahwa kami akan melakukan penangkapan dan menegakkan keadilan dalam kasus ini untuk semua korban, termasuk ibu dari Charles Jones, yang melakukan perjalanan dari Jacksonville pagi ini untuk hadir dalam pengumuman ini. Chance, Andrews, dan Gathright ditangkap akhir pekan lalu di Jacksonville. Davion Murphy dan Rashad Murphy masih buron.
dan kami bekerja sama dengan kantor Sheriff Jacksonville serta US Marshals untuk menangkap mereka. Menurut Kepala Polisi Tampa, Lee Berko, kelima tersangka tersebut memiliki peran masing-masing. 2 orang dikirim untuk melacak Julio Fulio, sementara 3 lainnya diduga sebagai pelaku penembakan. Jones sedang berada di kota untuk merayakan ulang tahunnya dan beberapa kali memposting lokasinya di media sosial sepanjang malam itu. Rekaman video pengawasan sangat penting dalam penyelidikan ini karena para tersangka terlihat di video mengikuti Jones dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini menunjukkan sejauh mana orang-orang ini bersedia melakukan segala cara hingga akhirnya pembunuhan ini terjadi. Pada pukul 4.15 pagi, Jones mulai menuju ke sebuah hotel di McKinley. Salah satu kendaraan tersangka terlihat mengikuti korban. Namun, alih-alih mengikuti mereka ke tempat parkir, mereka berhenti di seberang jalan. Pada pukul 4.38.3, penembak keluar dari sebuah kendaraan dan berjalan menuju hotel. Mereka membunuh Jones dengan sebuah pistol dan 2 senapan. Hujan tembakan ini juga mengenai 3 korban tambahan yang secara ajaib selamat dari insiden ini. Pejabat memutar rekaman kamera pengawas yang merekam momen mengejutkan saat si penembak tiba di tempat parkir hotel Julio Fulio. Para penembak mulai mengambil posisi untuk pembunuhan yang sudah mereka rencanakan. Dan mereka sekarang menembaki Charles. Dan Anda bisa melihat bahwa dia adalah penumpang di mobil yang sedang bergerak dan mencoba melarikan diri itu. Dan sekali lagi, mereka masih menembaki dia. Dia adalah penumpang depan sebelah kanan di kendaraan itu. Sudah jelas dari video itu apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang sudah mereka rencanakan. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa 3 penembak bersenjata itu adalah Sean Githright, Rashad Murphy, dan Devion Murphy. Kepala Berkoff mengatakan para detektif menyusun kasus ini dengan menggunakan kombinasi pembaca plat nomor, rekaman kamera pengawas dari lokasi kejadian, dan catatan telepon seluler. Bukti tersebut membantu mereka melacak kendaraan yang akhirnya mengarah kembali ke para tersangka. Kemudian para penyelidik mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai motif di balik pembunuhan itu, yaitu perseteruan lama antara geng. Para detektif meyakini bahwa ATK dan 1200 bekerja sama untuk menargetkan Jones sebagai bagian dari perseteruan yang sedang berlangsung di Jacksonville. Saya ingin mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun bahwa kota Tampa bukanlah tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Anda akan dikenakan tuntutan hukum. Anda akan ditangkap dan Anda akan dituntut seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, jika Anda anggota geng, tidak ada kekebalan yang diduga melalui kode diam, karena detektif kami akan menemukan bukti yang diperlukan untuk melakukan penangkapan dan meminta pertanggungjawaban semua orang. Penyelidik mengungkapkan bahwa Isaiah Chance adalah anggota ATK yang tercatat, yang merupakan singkatan dari Aces Top Killers. Rashad Murphy adalah anggota geng 1200 yang tercatat. Dan penyelidik mengatakan bahwa sepupunya, Devion Murphy, adalah rekan geng 1200 yang tercatat. Pejabat tidak pernah secara jelas menyatakan apakah Alicia Andrews atau Sean Githright adalah anggota geng resmi. Tetapi mereka menegaskan bahwa semua tersangka akan dimintai pertanggungjawaban, baik mereka dituduh sebagai penembak atau tidak. Namun, 5 orang didakwa atas pembunuhan. Tingkat perencanaan dan koordinasi antara kelima terdakwa ini benar-benar mengkhawatirkan. Jelas bahwa mereka semua memiliki satu tujuan datang ke Tampa, yaitu untuk membunuh. Dan jangan sampai kita melupakan fakta bahwa selalu ada korban tak bersalah dalam setiap kasus pembunuhan, yaitu orang-orang tercinta yang ditinggalkan. Para penggemarnya mengenalnya sebagai Julio Fulio, tapi bagi ibunya, dia adalah Charles. Sehari setelah para pejabat mengadakan konferensi pers, Rashad Murphy ditangkap. Video yang diposting oleh kantor Sheriff Jacksonville menunjukkan penegak hukum termasuk unit SWAT mengepung sebuah kompleks apartemen lokal tempat dia diduga bersembunyi. Rashad akhirnya menyerah, tetapi sepupunya, Devion, masih belum ditemukan. Devion Murphy baru ditemukan oleh penegak hukum pada Januari 2025 setelah buron selama 6 bulan. Menurut kantor Sheriff Jacksonville, pria berusia 27 tahun itu ditangkap oleh unit geng kantor Sheriff dan US Marshals setelah ditemukan bersembunyi di sebuah kompleks apartemen di Jacksonville. Kelima terdakwa diekstradisi ke Tampa, Florida, dan mereka ditahan di penjara Hillsborough County sambil menunggu persidangan.
Alicia Andrews seharusnya menjadi yang pertama dari kelima orang tersebut yang diadili pada Januari 2025. Namun, pihak pembela mengajukan permohonan untuk melepaskan hak atas persidangan cepat karena Alicia sedang hamil anak Isaiah. Dalam permohonannya, para pengacaranya dilaporkan menyatakan bahwa tanggal perkiraannya melahirkan adalah 16 Februari 2025. Ia melahirkan. Lalu, beberapa bulan kemudian, pada akhir Oktober 2025, Alicia akhirnya menjalani persidangan. Menurut teori jaksa penuntut, Alicia tidak pergi ke Tampa hanya karena ikut-ikutan saja. Jaksa penuntut berpendapat bahwa ia membantu menemukan korban sebelum penembakan, lalu memberikan pernyataan yang menyesatkan kepada polisi setelahnya. Bukti akan menunjukkan bahwa dia memberikan beberapa pernyataan palsu kepada polisi berkali-kali. Bukti akan menunjukkan bahwa dia berbohong kepada mereka berulang kali dalam wawancara ini. Dia berbohong tentang pengetahuannya mengenai geng-geng ini. Dia berbohong tentang pengetahuannya mengenai siapa Julio Fulio itu. Dan Anda akan melihat dalam bukti bahwa bukan hanya dia tahu siapa dia sudah mengenal siapa dia selama bertahun-tahun. Dia memiliki permusuhan terhadapnya. Anda akan melihat itu dalam bukti. Tapi dia berbohong tentang fakta-fakta sederhana yang mudah dibantah. Yaitu, dia berbohong tentang mengenal pria ini. Sean Gathright, individu yang rumahnya dia tinggalkan untuk datang ke Tampa. Individu yang mengendarai Chevy Impala, tempat dia duduk selama hampir 3,5 jam berkendara ke Tampa pada tanggal 22. Individu yang merupakan sahabat dari pacarnya, Isaiah Chance, dia telah menunjukkan foto itu. Saya tidak tahu siapa itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa itu. Dan Anda akan melihat dalam bukti bahwa kebohongan-kebohongan ini adalah kebohongan yang diucapkan dengan santai. Kami akan menyeretnya ke ruang sidang ini agar semua orang bisa melihat, agar semua orang tahu sifatnya yang jahat, kelam, dan haus darah. Itu akan terbongkar dan tidak akan ada topeng yang bisa dipakai terdakwa ini untuk bersembunyi dari bukti dari pihak penuntut. Kebenaran dalam kasus ini, kebenaran itu akan jelas, sangat jelas di akhir pemaparan pihak penuntut. Tidak akan ada sopir Uber yang menunggu untuk membawa Nona Andrews pergi agar bisa menghindari putusan Anda ketika Anda menyatakan dia bersalah. Bersalah karena bersekongkol dengan keempat pria ini. Dan bersalah sebagai pelaku utama pembunuhan tingkat pertama. Dan saudara-saudara, bukti dari pihak penuntut akan membuat setiap dari Anda tahu dalam hati Anda masing-masing bahwa itulah kebenarannya, bahwa dia bersekongkol dalam pembunuhan yang keji, jahat, dan berdarah dingin ini. Bahwa dia mengikuti pria ini, mengawasinya, mendorong rekan terdakwanya melalui tindakan dan kata-katanya, mencoba mencari penginapan, bahwa dia membantu dalam segala hal. Dan kemudian setelah kejadian itu, ia melakukan segala yang dia bisa untuk membela konspirasi ini. Pihak pembela mengambil posisi yang sangat berbeda. Mereka berargumen bahwa Alicia tidak tahu sama sekali bahwa pacarnya dan rekan terdakwanya diduga berencana membunuh Julio Fulio. Pada akhir pekan, Charles Jones dibunuh. Alicia Andrews sedang melakukan perjalanan akhir pekan bersama pacarnya. Dengan satu agenda saja, yaitu bersama pacarnya. Kedua, Alicia Andrews bukan anggota geng. Ketiga, kecuali pacarnya, Alicia Andrews tidak mengenal satupun pria dalam kelompok itu. Dan tidak ada satupun pria dalam kelompok itu yang mengenal Alicia Andrews. Sebenarnya, jika memang ada konspirasi, Alicia Andrews tidak tahu menahu. Karena dia bukan bagian dari kelompok itu. Alicia Andrews tidak tahu bahwa orang-orang ini berniat melakukan pembunuhan. Tidak ada bukti sama sekali, kecuali Alicia Andrews datang ke Tampa untuk bersama pacarnya. Kelompok itu, semua anggota kelompok itu membuat ponsel mereka tidak bisa dilacak, kecuali Alicia Andrews. Semua dari mereka mengenakan pakaian serba hitam.
bukan hanya Andrews saja. Jika jaksa benar, semuanya masuk lewat pintu belakang Airbnb. Bukan Alicia Andrews. Mereka semua membawa senjata ke pesta, kecuali Alicia Andrews. Ternyata Alicia Andrews selama ini yang hanya punya satu tujuan, yaitu bersama pacarnya, bukan dalam kelompok pria yang bersekongkol untuk membunuh Charles Jones. Yang akan Anda ketahui adalah bahwa Alicia Andrews sama sekali tidak tahu bahwa keempat anak laki-laki ini bersekongkol untuk membunuh Charles Jones. Dan alasan dia tidak tahu adalah karena dia tidak termasuk dalam kelompok itu. Dia tidak pernah tahu apa-apa karena dia memang tidak pernah ada di dalam kelompok itu. Sementara Alicia membantah memiliki hubungan dengan geng, juri mendengar kesaksian dari seseorang yang dekat dengannya, seorang teman yang bersaksi sebagai saksi dari pihak jaksa. Teman ini tidak diidentifikasi secara publik atau ditampilkan di kamera, tetapi dalam kesaksiannya, dia mengatakan bahwa Alicia sebelumnya pernah menyebutkan bahwa Isaiah memiliki hubungan dengan geng di Jacksonville. Apakah saya, Alicia Andrews, pernah menyebutkan kepada Anda bahwa Isaiah Chance adalah anggota geng? Dia menyebutkan bahwa ada rumor bahwa dia adalah anggota geng. Dan kapan dia menyebutkan itu? Kapan percakapan itu terjadi? Apakah itu sebelum bulan Juni 2024? Itu terjadi sebelum bulan Juni 24, tapi saya tidak bisa memberikan tanggal pastinya. Apakah kamu ingat, geng? Apa itu? Saya yakin itu adalah NHG. Oke, dan apakah itu geng di Joe Jacksonville, Florida? Ya, benar. Dan Anda sendiri yang tinggal di Jacksonville, Florida, Anda mengetahui seorang rapper bernama Julio Charles Jones, korban dalam kasus ini. Apakah itu benar? Itu benar. Dan itu adalah nama yang sudah Anda kenal sejak lama. Apakah itu benar? Itu benar. Menurut teman Alicia, bahkan saat masih di sekolah menengah, mereka sudah melihat dampak dari perang antar geng yang terus berlangsung di Jacksonville. Dan itu mungkin berperan dalam cara Alicia memandang korban, Charles Jones alias Julio. Mari kita kembali ke bagian ini saat dia mengirim pesan kepadamu. Tunggu dulu, karena aku pikir Julio sedang membicarakan Teresa dan teman-temannya. LMAO, aku tidak suka dia. Apa yang sedang dia bicarakan dalam kalimat ini? Julio sedang membicarakan Therese di media sosial. Di media sosial. Lalu dia bilang, aku sedang mencoba menghubungkan semuanya. Lalu dia bilang padamu, itu Julio kok, dia merekrut banyak orang bodoh yang mau mati. Apakah itu yang kamu katakan sebagai jawaban padanya? Iya. Dan apa maksudmu dengan dia sedang merekrut banyak orang? Ya, itu memang sesuatu yang sudah diketahui di kota, dan semua orang membicarakannya. Maksudku, aku bukan satu-satunya yang mengatakan itu. Banyak orang di kota ini yang bilang begitu, seperti dia merekrut banyak orang untuk mati. Maksudnya, dia punya banyak orang yang akan datang. Mereka siap mempertaruhkan nyawa demi dia. Dan dia masih bebas, masih hidup, dan menjalani hidupnya. Dan dia bagian dari Six Block, kan? Benar. Dan bagaimana Therese mengenal Julio? Mereka dulu pernah berada di grup yang sama, lalu mereka berpisah. Six Block? Iya, memang banyak di 6 blok. Jadi bisa dibilang, ya dia memang dari pihak 6 blok. Pada hari ke-7 persidangan, kasus jaksa mengalami perubahan ketika detektif Juan Ramos diinterogasi silang oleh pengacara Alicia. Dalam pemeriksaan silang, detektif itu mengakui bahwa tidak banyak bukti yang secara khusus mengarah pada Alicia. Selamat pagi, Detektif Ramos. Selamat pagi, Pak. Baiklah, jadi tidak ada bukti sama sekali bahwa pada saat Alicia Andrews mencoba memesan Airbnb, dia tahu tentang rencana pembunuhan untuk membunuh Julio. Apakah itu benar? Itu lebih ke spekulasi. Dia bisa menjawab jika dia tahu. Di sana pada saat dia memesannya pada hari Jumat. Apakah kamu sedang menentukan atau sekarang? Bahwa dia mengirim pesan Instagram kepada orang tersebut pada saat itu. Saya tidak bisa berbicara tentang apa yang ada di pikirannya pada saat spesifik ketika dia mengirim pesan itu. Baik, tidak ada catatan pengakuan dari Alicia Andrews dimanapun bahwa dia mengetahui adanya rencana pembunuhan. Apakah itu benar? Benar, Pak. Tidak ada pesan yang memberatkan di ponselnya yang mengatakan bahwa dia mengetahui adanya rencana pembunuhan untuk membunuh Julio Charles Jones. Apakah itu benar?
Secara rinci, tidak ada. Baiklah. Ketika Anda bilang secara rinci, tidak ada. Apakah ada pesan yang tidak rinci atau kurang rinci di ponselnya yang menunjukkan bahwa dia tahu tentang rencana untuk membunuh Julio Fulio Charles Jones? Saya mengetahui pesan-pesan bahwa dia mengharapkan kematian pada korban Tuan Jones. Apakah pesan-pesan itu yang dikirim 4 tahun sebelum pembunuhan terjadi memiliki indikasi bahwa dia tahu Charles Jones akan meninggal pada bulan Juni pada tanggal 23 tahun 24? Tidak. Dan Anda tidak punya cara pasti untuk mengetahui apakah dia tahu bahwa Charles Jones akan dibunuh, benar? Berdasarkan keseluruhan bukti dalam kasus ini ya. Anda yakin? Bukti-buktinya, Anda akan menunjukkan pengetahuannya tentang keterlibatannya dalam kejahatan itu. Partisipasinya. Jadi, kesaksian Anda hari ini adalah bahwa ada bukti. Saya rasa dari keseluruhan bukti, Anda tahu bahwa Alicia Andrews, Anda tahu dengan pasti bahwa Alicia Andrews tahu bahwa Charles Jones akan mati. Sekali lagi, tidak ada satupun bukti tunggal selain pengakuan rinci yang bisa memberitahu saya apa yang ada di pikiran seseorang. Jadi, ada sebuah kesimpulan atau deduksi logis berdasarkan semua bukti yang telah kami kumpulkan dalam kasus ini. Jadi Anda membuat kesimpulan. Ini adalah bukti. Setelah kesaksian Detektif Ramos, jaksa penuntut menyelesaikan kasusnya dan kasusnya beralih ke pihak pembela. Untuk pertama kalinya sejak penangkapannya, Alicia Andrews memutuskan untuk menceritakan versinya sendiri dengan memberikan kesaksian membela dirinya sendiri. Baiklah Nona Andrews, Anda didakwa dengan 2 tuduhan. Satu adalah pembunuhan tingkat pertama, dan yang lainnya adalah konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Apakah Anda tahu bahwa Charles Jones akan meninggal pada tanggal 23 Juni 2024? Tidak, saya tidak tahu. Apakah Anda terlibat dalam pembunuhan Charles Jones? Tidak, saya tidak terlibat. Apakah ada yang memberitahu Anda tentang rencana untuk membunuh Charles Jones saat Anda pergi ke Tampa? Tidak, mereka tidak memberitahu saya. Pihak penuntut berargumen bahwa Alicia dan Isaiah mengikuti Julio Fulio pada tanggal 23 Juni 2024. Dia terekam dalam video pengawasan bersama Isaiah di beberapa klub malam Tampa dengan masker COVID menutupi wajahnya. Tapi Alicia mengatakan ada alasan khusus mengapa dia memakai masker. Waktu itu saya sedang hamil, jadi saya tidak ingin mencium asap rokok dan ingin mencegah masalah kesehatan apapun. Apakah Anda memakai masker untuk menyembunyikan identitas Anda? Tidak. Menurut laporan, Alicia telah menceritakan kisah yang serupa. Dalam wawancaranya dengan polisi, dia dikabarkan mengungkapkan bahwa dia memakai masker di dalam klub karena khawatir dengan bayi yang dikandungnya. Apakah kamu pergi ke tempat lain setelah itu? Ya. Kemana kamu pergi selanjutnya? Truth 18. Pada saat itu, apakah kamu tahu apa itu Truth 18, nama dari itu? Tidak. Apakah kamu tahu siapa yang akan ada di sana? Tidak. Apakah kamu mengajak Isaiah Chance untuk pergi ke Truth 18? Tidak, dia yang memilihnya. Apakah dia meminta izin padamu untuk pergi ke sana? Tidak. Ketika kamu sampai di kebenaran 18, apa yang kamu lakukan? Kita duduk di sana dulu, lalu kita keluar. Dia langsung mulai berjalan. Dia masih memegang ponselku, jadi aku hanya mengikuti dia. Apakah kamu tahu apakah dia berbicara dengan seseorang saat dia memegang ponselmu? Iya. Apa? Kamu tahu aplikasi apa yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain? Tidak, saat itu aku tidak tahu. Kamu tahu nggak kalau dia sedang berbicara di FaceTime dengan seseorang? Aku yakin itu FaceTime di kopi itu waktu itu. The Truth 18? Iya. Alicia bilang setelah dia dan Isaiah meninggalkan klub Truth 18, Isaiah mengemudi ke tempat parkir University of South Florida. Dia keluar dari mobil dan menelpon menggunakan ponsel Alicia. Saat dia melakukan itu, apakah kamu merasa itu aneh? Iya. Apakah saat itu kamu tahu bahwa dia mungkin sedang mencoba membunuh seseorang? Tidak, aku tidak tahu. Apakah dia memberitahumu tentang itu? Tidak. Setelah dia keluar dari mobil, berapa lama dia berada di luar mobil? Menurutku hanya beberapa menit. Dia tidak lama di luar. Alicia bersaksi setelah Isaiah kembali ke dalam mobil. Dia tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Lalu tiba-tiba, dia mulai mengemudi secara tidak terkendali, bahkan menerobos lampu merah. Hei, apa yang ada di pikiranmu? Kenapa dia mengemudi seperti orang gila? Apakah kamu mengatakan sesuatu kepadanya pada saat itu? Iya, aku bilang, kamu mau kemana? Apakah kamu melihat ke arahnya? Ya. Dan apa yang dia lakukan?
Dia hanya memegang ponselnya, menyetir. Apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Tidak. Jadi kenapa dia mengangkat ponselnya? Aku rasa dia sedang melihat sesuatu di pesan-pesannya. Pada saat itu, apakah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan? Tidak. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tidak. Apakah dia menyuruhmu untuk memperhatikan seseorang? Tidak, dia tidak menyuruhku begitu. Apakah dia menyuruhmu untuk mencari tahu di mana Giulio Fulio berada? Tidak, dia tidak pernah memberitahuku itu. Baiklah. Dan berapa lama kamu berada di dalam tempat parkir itu? Itu sangat cepat, dia cuma putar balik. Baiklah. Apakah dia keluar dari mobil dan berbicara dengan seseorang? Tidak. Apakah kamu keluar dari mobil dan berbicara dengan seseorang? Tidak. Dan kemudian setelah kamu meninggalkan tempat parkir itu, apa yang terjadi? Dia menyetir pergi ke tempat yang kira-kira 2 jalan dari sana. Baiklah, oke. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ya, aku mendengar suara tembakan. Baiklah, ceritakan tentang suara tembakan yang kamu dengar. Tembakannya banyak sekali, dan aku melihat ke arahnya dengan mulut terbuka. Seperti, kamu dengar itu, tapi dia tidak benar-benar memperhatikanku. Dia seperti, apa? Jadi aku tidak bilang apa-apa. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia menunggu sebentar, lalu dia pergi kembali ke Airbnb. Baiklah, pada saat ini, apa yang ada di pikiranmu? Maksudku, aku mendengar banyak tembakan, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang menembak ke udara, seseorang ditembak, aku tidak tahu. Apakah kamu tahu bahwa seseorang meninggal? Tidak. Alicia bersaksi setelah mereka kembali ke Airbnb. Dia mengatakan bahwa dia memperhatikan semua orang bertingkah aneh. Dan ketika Anda masuk ke dalam, apa yang Anda lihat mereka lakukan? Maksud saya, mereka hanya duduk-duduk saja. Satu orang di sofa, satu lagi duduk di meja makan malam, sepertinya begitu. Dan mereka hanya duduk di sana, terlihat lelah, mereka bau. Saya langsung naik ke atas. Baiklah. Apakah kamu melihat ada senjata saat kamu masuk ke dalam? Tidak, aku tidak melihatnya. Apakah kamu melihat ada senapan sama sekali atau apapun? Tidak, baiklah. Mereka sampai di rumah sebelum kamu? Iya. Saat kamu naik ke atas, apa yang kamu lakukan? Aku ganti baju, lalu kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, dia dan Isaiah naik Uber kembali ke Jacksonville karena Sean yang mengantar mereka ke sana harus pergi ke tempat lain. Kamu kembali ke Jacksonville hari itu? Iya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kami keluar dari mobil. Aku langsung masuk ke mobilnya. Lalu, dia menurunkan orang yang tadi di belakang untuk Rashad. Dia menurunkannya kembali ke tempat semula. Baiklah, apakah sopir Uber membantu kalian dengan tas-tas kalian? Iya. Hari itu, sehari setelah kamu pergi ke klub malam itu, apakah kamu sempat membuka media sosial? Aku memang buka, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Apakah kamu melihat sesuatu di media sosial? Iya, TikTok. Aku juga buka Instagram. Baiklah, dan apakah kamu melihat bahwa Charles Jones, Giulio Fulio, telah meninggal? Iya, di TikTok. Dan apa yang kamu lihat, kalau kamu masih ingat? Sepertinya orang-orang sedang di luar merekam hotelnya. Baiklah, apa kamu mengenali hotel itu? Iya. Dan ketika kamu melihat itu di media sosialmu, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, aku bingung. Aku seperti, mungkin itu yang aku dengar, tapi... Baiklah, dan apakah kamu bertanya pada Isaiah tentang itu? Tidak benar-benar menanyakannya, tapi aku menunjukkan videonya pada dia. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, waduh, dal itu ada di halaman siapa? Apakah pada saat itu dia memberitahumu sesuatu tentang dirinya terlibat dalam sesuatu? Tidak, dia tidak memberitahuku. Apakah menurutmu aneh kamu berada di daerah itu? Ya, baiklah. Pada titik waktu tertentu, apakah menurutmu orang-orang yang ada di sana, yang ada di Airbnb, mereka ada hubungannya dengan ini? Maksudku, pada saat itu, aku bisa bilang mereka memang bertingkah aneh, tapi aku tidak berpikir mereka tahu apa-apa. Aku tidak mengenal mereka secara pribadi, sampai bisa bilang mereka seorang pembunuh. Maksudku, aku tidak tahu. Alicia bilang pertama kali detektif berbicara dengannya adalah saat interogasi, dan dia langsung merasakan tekanan ketika para penyidik mendesaknya untuk memberikan jawaban. Saat kamu berada di ruang interogasi ini, apa kamu merasa ada tekanan? Tidak di awal, tapi nanti, ya. Kenapa? Maksudku, dia bicara memotongku dan berteriak, dan aku merasa seperti terjebak di antara dua pria.
Detektifnya, apa dia membungkuk ke arahmu? Iya. Menurutmu, apa dia mengancammu? Iya. Ancaman seperti apa yang dia buat kepadamu? Dia bilang, aku tidak akan pernah melihat bayiku. Aku akan menghabiskan hidupku di penjara. Dia bilang, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi, merawat kukumu, rambutmu, hal-hal seperti itu. Dia bilang banyak hal seperti itu. Ketika dia terus-menerus menanyakan pertanyaan itu padamu, kamu mengerti apa yang dia maksud? Iya. Apakah dia menerima apa yang kamu katakan? Tidak. Apakah ada... Pertanyaan, ketika dia tidak menerima apa yang kamu katakan, apakah kamu merasa frustrasi dengannya? Iya. Apakah kamu menunjukkan rasa frustrasi itu? Tidak, aku agak seperti melakukan sesuatu. Saksi tetap di sini. Jangan biarkan saksi pergi. Minta berikutnya untuk mengulang pertanyaannya. Apakah Anda menunjukkan rasa frustrasi? Tidak, aku hanya tertawa gugup saja. Apakah dia ada di dalam bersamamu? Ya, aku ada di sana. Dia ada di dalam. Oke, apakah dia yang melakukannya? Di depan saksi. Tidak. Aku tidak tahu. Kalian sudah tanya dia soal itu. Karena aku tidak tahu. Kenapa kamu bilang kalian sudah tanya dia soal itu? Siapa dia? Isaiah. Kenapa kamu bilang begitu? Karena maksudku, ini tentang dia. Seperti, tanya saja langsung ke dia. Ketika Alicia diinterogasi, silang oleh jaksa penuntut, ketegangan semakin memanas. Kamu tidak terlihat seperti takut saat wawancara itu. Apakah kamu takut saat wawancara itu atau tidak? Saya takut, tapi saya bisa mengendalikan diri dengan baik. Oke. Kamu tidak takut pada Isaiah Chance? Tidak, dia bahkan tidak ada di sana. Jadi kenapa aku harus takut? Kalau begitu, aku tidak mengerti. Apa kamu takut menyebut nama mereka karena kamu takut pada mereka? Kamu takut pada Isaiah Chance, Devian Murphy, dan Rashad Murphy? Atau kamu melindungi mereka dalam wawancara itu? Aku tidak bilang aku melakukan salah satu dari itu. Maksudku, kamu tahu ini soal geng. Aku perempuan, aku tidak mau terlibat di tengah-tengahnya. Jadi, aku tidak menjawabnya. Dan aku juga tidak tahu pasti apakah mereka melakukan sesuatu pada saat itu. Jadi, aku tidak mengatakan apa-apa. Alicia mengaku dia dan Isaiah sedang menikmati kehidupan malam. Tapi jaksa penuntut menunjukkan bahwa mereka tidak lama berada di klub manapun dan tampaknya tidak berpakaian sesuai untuk acara itu. Dan pada hari ketika kalian berdua pergi ke klub. Karena itu tujuannya kan, pergi ke klub kan, keluar dan bersenang-senang. Maksudku, itu memang agak mendadak, jadi ya. Kamu lihat nggak apa yang dia pakai? Dia memakainya, padahal ini bulan Juni ditampakkan. Iya. Dia memakai sweatshirt abu-abu, bertudung, dengan tudungnya ditarik sampai menutupi kepala, dan masker COVID. Oke. Untuk pergi ke klub malam. Ya, kamu emang jarang keluar, jadi aku tidak tahu biasanya dia akan memakai apa. Dan kamu waktu itu pakai apa? Aku pakai jaket jeans sepertinya. Aku pakai celana biru dan kaos biasa. Apakah itu memang pakaian yang biasanya kamu pakai kalau mau keluar malam untuk pergi ke klub? Maksudku, tidak. Awalnya, waktu aku pertama datang, aku pakai gaun. Tapi setelah aku sadar ada orang lain di sana, aku lepas gaunnya. Jadi, apa yang kamu lihat aku pakai itu adalah pakaian yang aku pakai ke McDonald's. Dan kami tetap di dalam mobil. Jadi aku nggak ganti baju. Maksudku, aku cuma tetap pakai apa yang sudah aku pakai. Setelah kesaksian Alicia Andrews yang menegangkan, pihak pembela mengakhiri pembelaan mereka, membuka jalan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen terakhir mereka kepada juri. Mereka ada di sana untuk satu tujuan, yaitu melihat langsung korban. Dan videonya menunjukkan itu. Tidak ada keraguan bahwa itulah yang terjadi. Dia berjalan kurang dari 1 kaki darinya setiap saat ketika dia sedang menelpon. Sulit dipercaya bahwa dia tidak mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Dan dia tidak terkejut, dia tidak berusaha menjauh darinya. Dan dia jelas tidak terkejut karena dia sudah mengetahuinya. Semua percakapan tentang konspirasi itu terjadi jauh sebelum tanggal yang kami dakwakan untuk konspirasi tersebut. Dan kamu tahu, itu memang terjadi. Kamu tahu, dengan akal sehatmu, bahwa hal ini dibicarakan di banyak tempat, pada banyak waktu, dan di berbagai lokasi yang bahkan tidak pernah kami masukkan dalam dakwaan, dan tidak akan pernah bisa kami hadirkan kepadamu. Keberatan ditolak? Silahkan, lanjutkan. Terdakwa tidak akan pernah mengakui apa yang telah dia lakukan. Namun, dalam pernyataan penutup mereka, pihak pembela berargumen bahwa tidak ada bukti Alicia mengetahui adanya konspirasi pembunuhan. Tidak ada bukti bahwa Alicia Andrews berniat membunuh Charles Jones.
Tidak ada bukti bahwa dia bersekongkol dengan siapapun dari orang-orang ini. Alicia Andrews memiliki pesan-pesan yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Dan mereka memilikinya. Ribuan pesan. Semuanya kembali ke tahun 2021. Kembali ke saat dia masih di SMA, berbicara dengan sahabatnya pada usia 17 tahun. Mereka kembali jauh ke masa lalu. Dan hal paling memberatkan yang bisa mereka temukan adalah bahwa Alicia Andrews pada tahun 21, ketika dia berusia 17 tahun, mengatakan kepada sahabatnya bahwa dia pikir Charles Jones jelek dan dia harus mati. Dan kenapa dia bilang Charles Jones harus mati? Charles Jones, seperti yang kalian semua dengar, adalah seseorang yang menyebabkan banyak kekacauan di Jacksonville. Apakah itu berarti dia ingin Charles Jones mati? Apakah itu berarti dia benar-benar akan membunuhnya? Dia membentuk rencana itu dalam pikirannya pada usia 17 tahun, bahwa suatu hari dia akan berkumpul bersama 4 orang, pergi ke Tampa, dan membunuhnya. Tidak, itu bukan artinya. Itu adalah komentar bodoh di usia yang sangat muda. Alicia Andrews menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama, tetapi setelah hampir 4 jam musyawarah, juri akhirnya memberikan putusan yang berbeda. Kami, para juri, memutuskan sebagai berikut. Untuk dakwaan pertama, terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa rencana, yang merupakan tindak pidana yang lebih ringan. Kami, para juri, memutuskan sebagai berikut. Untuk dakwaan kedua, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Karena juri memvonis Alicia atas tuduhan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tanpa rencana, dia tidak lagi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun, dia tetap ditahan sambil menunggu vonis, tetapi prosesnya ditunda sementara pengacaranya mengajukan banding dengan alasan Hakim Michelle Sisko bersikap bias terhadap pihak pembela. Menurut dokumen pengadilan, kutipannya, selama persidangan, Hakim Michelle Sisko menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap pihak pembela, berulang kali memotong pembicaraan pengacara, menolak permintaan diskusi pribadi, dan secara terang-terangan membantu jaksa saat pemeriksaan saksi. Pihak pembela berpendapat bahwa perilaku tersebut sangat jelas bagi para pengamat persidangan yang menonton sidang itu di YouTube. Dalam permohonan mereka dilaporkan menyertakan beberapa komentar dari pengguna tentang dugaan keberpihakan hakim. Pada bulan Januari 2026, Pengadilan Banding Distrik Kedua meminta Hakim Michelle Sisko segera dicopot dari kasus tersebut. Dan Hakim Kimberly Fernandez ditunjuk sebagai Hakim Ketua yang baru dalam kasus Alicia. Sementara Alicia menunggu vonis, mantan rekan terdakwanya Isaiah Chance, Sean Getright, Davion Murphy, dan Rashad Murphy semuanya diadili bersama pada bulan April 2026. Mereka semua memang berniat agar Charles Jones mati, dan mereka semua melakukan sesuatu untuk membantu. Mereka semua terlibat. Mereka semua punya peran. Dan mereka semua bersalah sebagai pelaku utama pembunuhan berencana tingkat pertama. Dan kasus ini, pelanggaran ini, lebih dari faktor lainnya, adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa mereka adalah 1200 dan bahwa mereka adalah ATK. Dan penambahan hukuman karena geng berlaku untuk Isaiah Chance, Rashad Murphy, dan Davion Murphy. Bahwa kejahatan-kejahatan ini dilakukan untuk tujuan memberikan keuntungan bagi sebuah geng. Bagaimana mungkin masih ada keraguan? Kamu melihat video-video yang diunggah sehari setelah Charles Jones dibunuh. Game over. Lakukan saja. Semua mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 6 blok. Itu adalah penangkapan terbesar yang bisa dilakukan oleh 1200 dan ATK. Dan ada video rap yang bilang, permainan selesai, kamu tidak mau perang. Setiap pengacara pembela membuat argumen mereka sendiri untuk klien mereka. Dalam kasus Isaiah Chance, pengacaranya mengklaim bahwa bukti yang ada terhadapnya hanyalah bukti tidak langsung paling bagus. Pihak negara datang dan memberitahu kami bahwa mereka akan punya sebuah foto. Mereka punya foto yang yakin akan mereka ceritakan kepada Anda. Sebuah konspirasi, perang antar geng, 3 pembunuh, dan tim pengawas. Semuanya terkoordinasi, semuanya disiplin, dan semuanya mengarah kembali, diantaranya kepada Isaiah Chance. Anda sudah melihat semua yang dimiliki negara sampai saat ini. Semua saksi, semua bukti, semua barang bukti. Mereka meminta Anda untuk bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan. Selama penutupan saya, selama penutupan dari pihak negara, dan saat Anda kembali ke ruangan untuk memutuskan. Negara membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal dengan bukti nyata, bukan spekulasi,
bahwa Isaiah Chance tahu pembunuhan sedang direncanakan, setuju untuk berpartisipasi di dalamnya, dan melakukan suatu tindakan untuk mendukung pembunuhan itu. Atau apakah mereka ingin Anda berspekulasi hingga memutuskan vonis bersalah? Sekali lagi, tidak ada bukti bahwa Isaiah Chance melakukan apapun untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui geng. Tidak ada bukti. Mereka memanggilnya Mister. Mereka bilang dia jadi kaya dari perang ini karena entah bagaimana dia dibayar untuk itu. Mereka belum membuktikan semua itu. Mereka memang belum membuktikannya. Pada tanggal 8 Mei 26, juri mencapai putusan untuk 4 terdakwa yang tersisa. Negara bagian Florida melawan Isaiah Jermaine Chance. Nomor kasus 24 CF 1968. Divisi Persidangan 1. Formulir putusan. Kami, juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama, korban Charles Jones. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagaimana didakwakan. Negara bagian Florida melawan Sean Andre Gathright, nomor kasus 24 CF 196C, Divisi Persidangan 1, Formulir Putusan. Kami, juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama, korban Charles Jones. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagaimana didakwakan. Negara bagian Florida melawan Rashad Trayvon Murphy, nomor kasus 24 CF 196D, Divisi Persidangan 1, Formulir Putusan. Kami, juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama, korban Charles Jones. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagaimana didakwakan. Negara bagian Florida melawan Devian Rashad Murphy, nomor kasus 24 CF 196E, Divisi Persidangan 1, Formulir Putusan. Kami, juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama, korban Charles Jones. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagaimana didakwakan. Isaiah Chance, Sean Gathright, Rashad Murphy, dan Davion Murphy menghadapi kemungkinan hukuman mati. Namun, setelah tahap penjatuhan hukuman dalam persidangan, para juri membebaskan keempat pria tersebut dari hukuman mati. Sebagai gantinya, mereka merekomendasikan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Setelah mereka dinyatakan bersalah, Alicia Andrews kembali ke ruang sidang untuk menjalani vonisnya, di mana dia berhadapan langsung dengan ibu dari Charles Jones. Trauma akibat kehilangan ini selalu membayangi saya setiap hari. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan Charles kepada saya, tapi pertanggungjawaban itu penting. Keluarga Alicia bisa menemuinya. Mereka bisa berbicara dengannya. Dia bisa melihat anaknya, tapi aku tidak bisa melihat anakku. Aku harus pergi mengunjunginya sebentar lagi di pemakaman. Saya meminta agar pengadilan ini mengingat bahwa di balik setiap berita utama, ada keluarga nyata yang menderita kerusakan permanen. Hidup anak saya sangat berarti. Dia bukan seseorang yang bisa dibuang begitu saja. Kehancuran emosional yang disebabkan oleh pembunuhan ini melampaui ruang sidang dan akan memengaruhi hidup saya selamanya. Alicia memilih untuk tidak berbicara selama sidang pembacaan vonisnya. Jaksa menyebut fakta-fakta dalam kasus ini sangat berat dan berpendapat bahwa dia harus dijatuhi hukuman maksimal sesuai undang-undang, yaitu 15 tahun penjara. Namun, pihak pembela masih mengajukan banding untuk sidang ulang. Jadi, mereka secara mengejutkan meminta pengadilan untuk memberikan pengurangan hukuman atas masa tahanan yang sudah dijalani, lalu dilanjutkan dengan 5 tahun masa percobaan. Namun, hakim memihak pada jaksa penuntut. Jadi, setelah jelas-jelas meninjau transkrip persidangan, berkas perkara, semua bukti dalam kasus ini, laporan investigasi pra-putusan, argumen dari penasihat hukum, serta putusan dan hukuman, pengadilan memutuskan untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara negara bagian Florida. Anda memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan dan hukuman ini. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, maka akan ditunjuk seorang pengacara untuk mewakili Anda. Sampai saat rekaman ini dibuat, Alicia Andrews masih berada di penjara Kabupaten Hillsborough menunggu pemindahannya ke penjara negara bagian di Florida. Sedangkan untuk Isaiah Chance, Sean Gathright, Davion Murphy, dan Rashad Murphy, keempat terdakwa tersebut diperkirakan akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada bulan Juni 2026. Terima kasih telah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kisah kriminal wanita lainnya.